Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para pemirsa YouTube sekalian, khususnya dari serial presentasi saya tentang cara mempublikasikan penelitian untuk publikasi internasional. Jadi sebelumnya kita telah membicarakan secara umum tahapan-tahapan yang perlu kita lalui hingga dari suatu penelitian ya, hingga mencapai publikasi. Jadi bahwa publikasi itu sendiri tidak datang serta-merta, melainkan melalui suatu tahapan-tahapan penelitian yang terencana dan terukur ya, dan memiliki perencanaan yang baik dengan kaidah penelitian yang baik pula. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan tahapan pertama, yaitu bagaimana memformulasikan suatu pertanyaan penelitian yang baik. Ya, how to formulate good research question. Seringkali tidak hanya satu ya research question, itu bisa jadi beberapa research questions. Ya. Jadi formulasi suatu pertanyaan yang baik dalam suatu riset, dalam suatu penelitian, itu sangat penting sekali. Nanti akhirnya juga akan berpengaruh pada apakah publikasinya itu memiliki level yang baik, atau ya level yang rata-rata saja, atau level yang kurang baik ya, atau yang buruk malah. Jadi formulasi suatu pertanyaan penelitian yang baik merupakan tahap awal dari good research practice, dari suatu praktek penelitian yang baik. Ya. Jadi sebelum kita memformulasikan hipotesis, maka kita harus tahu dulu pertanyaan apa yang mesti dijawab oleh hipotesis tadi. Ya, dan seterusnya nanti bahwa untuk untuk membuktikan hipotesis, maka ada metodologi riset, dan dari metode riset didapatkan data untuk dianalisis dan diskusikan hingga menjadi publikasi yang baik. Jadi fondasinya adalah suatu pertanyaan yang baik. Bisa pula pertanyaan ini ada beberapa jumlahnya, tetapi disarankan bahwa untuk satu publikasi maksudnya satu manuskrip, satu naskah paper, atau satu presentasi konferensi dan segala macam, disarankan untuk fokus pada satu atau maksimum dua pertanyaan yang berusaha dijawab oleh paper tadi itu. Ya. Ini kalau publikasi level manuskrip paper. Ya. Berbeda kalau kita publikasi untuk buku, untuk monograf, dan lain-lainnya. Nah, ini lain lagi. Nah, nanti itu bisa kita bahas pada presentasi yang berbeda. Dan formulasi dari pertanyaan yang baik ini sangat memerlukan, di sini saya beri tanda merah, yang sudah saya jelaskan pula pada presentasi sebelumnya, bahwa ini memerlukan suatu proses berpikir yang baik pula, yang kritis dan terbuka. Ya. Dan untuk menunjang formulasi pertanyaan yang baik ini, untuk riset yang baik ini, apa yang kita perlukan? Dan antara lain di sini saya beri panah ya, ada 5 faktor ya. Pertama adalah literatur, studi literatur. Jadi studi literatur artinya di sini adalah apa yang telah dilakukan oleh orang-orang atau ilmuwan-ilmuwan sebelum kita. Ya, nanti ini saya jelaskan lebih lanjut, dan mungkin akan ada serial presentasi khusus untuk membaca literatur, bagaimana cara membaca paper, mencari paper, segala macam. Nanti di luar skop serial ini, nanti akan ada serial yang lain. Kemudian dari problem-problem nyata, masalah-masalah nyata yang ada di sekitar kita. Sebagai contoh misalnya adalah negeri kita sendiri di Indonesia ini, yang kita memiliki banyak masalah kebencanaan misalkan, ya, yang sangat beragam. Itu sebetulnya menjadi suatu trigger atau pemicu untuk menghasilkan suatu pertanyaan-pertanyaan riset yang bagus, yang harus diformulasikan dengan bagus melalui cara berpikir kritis. Ya, bisa kalau ya ini yang memerlukan berpikir kritis ya, karena kita di sini berbicara tentang sains ya, bukan tentang hal yang sifatnya dogmatis ya. Di sains kita harus berpikir kritis, mempertanyakan kembali fakta-fakta yang ada atau teori-teori yang ada. Nah, kemudian sumber yang ketiga antara lain juga observasi. Ya, bila mana kita masih belum
mendapatkan ide dalam penelitian kita, pertanyaan apa untuk dijawab segala macam, memang membaca di perpustakaan, membaca di lewat jurnal segala macam sudah bagus. Bila ada masalah yang nyata yang kita hadapi tentu bagus, lebih bagus juga. Tapi bila hal ini masih belum juga memberikan inspirasi, misalkan buat kita untuk memformulasikan suatu pertanyaan penelitian yang baik, maka adalah baik pula kita untuk mencoba mengamati secara langsung objek dari penelitian kita. Misalkan bagi mereka yang berprofesi sebagai kedokteran, misalkan ya, clinical research, tentu saja dengan mengamati pasien-pasiennya, mengamati proses perawatan diagnostik yang ada. Nah, nanti ada persyaratannya, tapi proses thinking tadi ya, proses critical thinking yang saya beri garis merah ini. Atau misalkan yang memiliki objek pengamatan berupa kondisi geologi, kondisi geografik, ya tentu saja harus turun ke lapangan, mengamati fenomena-fenomena yang ada, ya, dan berusaha mencari suatu masalah di situ. Ya tadi itu menemukan real problems-nya. Kalau kita jelas di Indonesia jelas real problem itu ada sekali, nyata sekali, dan bahkan jadi sebetulnya kita dimudahkan buat mereka yang bergerak di bidang geologi, vulkanologi, oceanografi, sangat dimudahkan karena problem-problem itu nyata. Ya tinggal memformulasikan pertanyaan yang baik dari situ. Dan yang faktor keempat ini adalah saya tulis di sini people contact. Jadi ini perlunya bertemu langsung dengan apakah dengan orang-orang yang menjadi objek penelitian kita, misalkan saya sebut tadi kalau klinikal adalah dengan pasien, ataupun dengan kolega yang melakukan riset penelitian pada bidang yang serupa dengan kita. Jadi melalui pertemuan dengan mereka, misalkan lewat konferensi, lewat workshop lokal karya, pertemuan ilmiah, seminar, dan segala macam, atau sekarang lewat secara online, ya lewat WhatsApp group, segala macam, networking, segala macam, kita bisa mendapatkan banyak insight, banyak pandangan-pandangan, banyak view yang beragam tentang suatu aspek bidang yang kita dalami, bidang riset yang kita dalami. Dan ini akan menambahkan perspektif yang berbeda, sehingga dari situ kalau dilambari ya pikiran kita dengan cara berpikir yang kritis dan terbuka, itu akan memudahkan buat kita untuk memformulasikan suatu pertanyaan penelitian yang bagus. Nah, sekarang saya sebut bagus itu banyak sekali ya. Dan sebetulnya apa research question yang bagus itu bagaimana? Ya, baik. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Jadi memang riset yang baik harus bermula dari pertanyaan yang baik. Dan ini saya sebutkan tadi, yang berkaitan dengan literatur adalah baca, baca, dan baca. Jadi adalah tidak mungkin seorang peneliti, seorang akademisi, seorang ilmuwan, seorang mahasiswa juga akan dapat menghasilkan karya ilmiah, apakah di jurnal, apakah presentasi konferensi, ataukah apakah tesis, apakah skripsi, disertasi, segala macam, tanpa ia rajin membaca. Jadi, membaca literatur dalam hal ini harus dibiasakan. Jadi, membaca secara kritis. Dan biasanya yang saya sarankan bagi mahasiswa saya misalkan adalah untuk membaca dan menulis. Jadi, write what you read, and read what you write. Nah, artinya adalah ketika kita membaca literatur itu summarize. Jadi kita berusaha mengingat apa yang kita baca tidak hanya dengan memori yang masuk lewat mata kita, tetapi dengan tangan kita juga, dengan mencatatnya. Tidak harus mencatat semua, tidak harus mencatat semua isi dari paper itu, summary-nya aja, atau ringkasannya saja yang relevan dengan topik atau bidang yang kita ingin teliti. Nah, ilmu membaca itu sendiri luas, saya sebutkan tadi, mungkin perlu satu serial presentasi tersendiri. Tapi untuk memulai suatu riset, yaitu untuk mendapatkan pertanyaan riset yang bagus, di sini sebetulnya ketika kita membaca suatu paper orang lain misalkan, tidak perlu kita harus baca detail keseluruhan dari isi paper itu. Misalnya, kita cukup membaca introduction-nya, metodenya secara singkat, dan mungkin conclusion-nya, kesimpulannya. Jadi kita, apa yang kita ingin tahu di situ adalah sebetulnya titik masalah yang ingin dipecahkan oleh author itu, pengarang pada paper itu apa, dan bagaimana dia cara
hipotesis yang dia kemukakan, dan bagaimana cara dia menjawab atau membuktikan hipotesis itu. Ya, dan itu yang kita tulis. Nah, dengan kita menuliskan ringkasan dari tiap paper yang kita baca, atau mungkin beberapa ringkasan dari buku yang kita baca, kita akan terlatih perlahan-lahan untuk mengetahui titik-titik fokus dari apa yang sudah dipecahkan oleh para peneliti, para ilmuwan sebelum kita. Ya, nanti ini apa gunanya agar kita itu bisa mengukur novelty, kebaharuan dari penelitian kita sendiri itu bagaimana. Ya, jadi ada misalkan beberapa mahasiswa saya atau beberapa orang, ya saya sudah baca banyak segala macam gitu, tapi bacanya itu baca yang tidak terfokus, ya, baca yang tidak diiringi dengan kekritisan. Jadi di sini saya sebutkan persyaratannya, ya, dalam melakukan hal-hal tadi di atas adalah satu, critical thinking, dan kedua, open minded. Critical thinking artinya ketika kita membaca tadi, misalnya jangan selalu menganggap bahwa apa yang sudah terbit pada suatu terbitan publikasi orang lain itu, apakah di jurnal, di majalah, itu sudah pasti semuanya benar. Ya, apa yang mereka tulis bukanlah ayat-ayat suci, bukan kitab suci. Ya, kita tidak sedang membicarakan sesuatu yang dogmatis, tetapi sesuatu yang scientific. Artinya bisa benar, bisa tidak benar. Bisa benar, tapi mungkin berlaku pada saat itu, dengan bukti-bukti saat itu, mungkin dengan bukti-bukti yang ada sekarang bisa berubah kebenarannya. Nah, karena itu ketika kita membaca suatu paper orang lain, buku, textbook, atau apapun, kita harus tetap memiliki critical thinking dan mencoba untuk bertanya apakah dia sudah melakukannya dengan benar. Apa yang kurang dari orang yang sudah lakukan. Nah, ini yang saya maksud dengan summarize di sini, ya, dari meringkas apa yang kita baca. Dan kemudian juga open-minded. Kadang-kala ketika kita dalam melakukan suatu penelitian, ya, kita sudah memiliki mazhab pemikiran tertentu, ya, school of thought, istilahnya, ya, mazhab dalam meneliti atau dalam bidang ilmu kita, ya, misalkan. Ya, tiap bidang ilmu tentu memiliki mazhab yang berbeda. Nah, kadang-kala kita tidak mau menerima kalau sudah itu pendekatannya berbeda sama sekali dengan kita, nggak mau, pasti itu salah. Nah, ini adalah sikap yang salah juga. Jadi, perlu keterbukaan untuk mencoba melihat pendekatan atau perspektif yang dipakai oleh peneliti lain sebelum kita atau yang peer kita, apa yang mereka buat untuk memecahkan suatu bidang yang sama, bidang penelitian yang sama dengan kita. Nah, kemudian yang kedua tadi yang juga sudah saya sebutkan secara singkat ada real problem exposed to you. Jadi masalah nyata yang dihadapkan pada diri kita. Saya cerita tadi tentang bencana alam misalkan, atau kondisi alam Indonesia misalkan yang ada terjadi di sekitar kita. Ini adalah masalah yang nyata. Tetapi tanpa critical thinking misalkan, kita akan menganggap itu masalah yang tidak bisa kita pecahkan. Oh, itu masalah, itu solusinya pasti terlalu mahal dan segala macam. Itu karena kita sudah istilahnya sudah tidak memilih jumud, ya, sudah tidak mau berpikir lagi, tidak mau berpikir out of the box bahwa ada kemungkinan alternatif solusi atas masalah-masalah tersebut yang mungkin berbeda dengan solusi-solusi yang sudah ada. Jadi kalau kita tidak memiliki critical thinking dan open minded tadi, meskipun problem yang nyata itu dihadapkan kepada kita, ya sama sekali kita tidak bisa memformulasikan suatu pertanyaan penelitian yang baik. Ya. Oke, yang ketiga tadi, observasi, pengamatan. Ya sama seperti ini. Jadi ketika kita mengamati, misalkan dokter, ya, klinikal yang sudah sering saya amati, misalkan bahwa ketika kita misalkan berhadapan dengan dokter, misalkan berhadapan dengan manusia secara kondisi klinis, misalkan kadang-kadang sudah menjadi rutinitas, ya, bahwa kalau kondisinya seperti ini, pasti terapinya adalah seperti ini, seperti itu, seperti ini. Tapi tanpa mencoba untuk membuat catatan, kemudian mencoba berpikir kembali, apakah tidak mungkin ada solusi terapi misalnya yang lebih baik, yang lebih murah, yang lebih efisien, dan segala macam. Jadi dalam kondisi observasi pun, ketika kita mengamati observasi objek atau subjek penelitian kita, baik itu manusia, hewan, atau apapun, diperlukan kondisi berpikir kritis serta keterbukaan ini. Ya. Sama yang terakhir, yang keempat adalah ketika kita berkontak dengan orang lain, bersilaturahmi dengan orang lain, berdiskusi dengan orang lain, meminta pendapat orang lain, nah, seperti itu. Critical thinking dan open-minded diperlukan.
hanya karena seseorang itu misalkan memiliki mazhab pemikiran yang berbeda, jangan sampai kemudian membuat kita memblok sama sekali, tidak mau mendengar pendapatnya. Nah, ini adalah cara yang salah. Jadi ini yang sebenarnya dilatih ketika kita itu datang ke konferensi, ke seminar, dan segala macam, ya usahakan untuk banyak berdiskusi, banyak bertanya. Kadang, mohon maaf, beberapa dari kita misalkan datang konferensi hanya sekedar untuk memperoleh kum misalnya, tanpa memanfaatkan ajang atau situasi konferensi itu untuk lebih banyak berdiskusi tentang kemungkinan-kemungkinan riset yang baru. Ya. Jadi, yang saya tebalin di sini, ketika membaca, dan membaca. Dan membaca serta menulis, jadi bukan hanya membaca, tetapi juga menulis apa yang telah kita baca. Nah, saya beri contoh misalkan, jadi tentang critical literature review, ya, tentang membaca secara kritis. Nah, ini penting karena nanti dia akan membentuk banyak bagian dalam jurnal, dalam manuskrip kita. Yang pertama adalah bagian introduction dari manuskrip kita atau pengenalan, kemudian bagian metode, dan terakhir juga akan membentuk bagian diskusi dari manuskrip kita. Dengan cara membaca literatur secara paper-paper yang ada secara kritis. Jadi, kenapa kita perlu membaca pekerjaan orang lain, paper-paper yang sudah dibuat oleh orang lain, atau buku-buku yang sudah ada? Karena itu akan membentuk background atau rasional dari penelitian kita, latar belakang dari penelitian kita. Jadi suatu paper yang baik, suatu publikasi yang baik, itu papernya jelas, introduction-nya itu jelas, bukan hanya tiba-tiba dari langit, saya ingin meneliti tentang ini, XYZ, tapi tidak jelas dari mana ini. Nah, misalkan tadi ada dijelaskan karena dari problem yang nyata yang ada di sekeliling saya, di Indonesia ini, misalkan ada problem bencana alam, apakah tsunami, gunung berapi, dan segala macam, maka begini-begini, apa yang sudah orang lakukan adalah seperti ini. Nah, dari situ kita bisa menuliskan latar belakang pada bagian introduksi, ya, introduction dari publikasi kita dengan sebaik-baiknya. Kemudian, dari latar belakang masalah yang ada, yang kedua adalah kita bisa menuliskan state of the art solution atau teori yang ada. Jadi tuliskan di bagian pendahuluan dari makalah kita, manuskrip kita, dengan cara membaca tadi, apa yang sudah ada. Dan karena itu perlu membaca sebanyak mungkin paper, literatur yang ada di perpustakaan, ya, atau maksud saya perpustakaan ini secara umum, ya, di internet juga, dan segala macam yang ada. Jadi kita tahu solusi apa yang sudah ada. Jangan sampai apa yang kita teliti, apa yang kita usulkan, yang kita propose pada makalah kita, itu adalah sesuatu yang sudah dikerjakan oleh orang lain sebelumnya. Jadi ingat bahwa yang kita fokuskan pada presentasi ini adalah untuk menulis suatu publikasi ilmiah. Jadi kalau publikasi ilmiah itu salah satu syarat pentingnya adalah adanya novelty. Ingat ya, sebelum ini, presentasi sebelum ini saya sebut tentang key innovation point. Titik-titik inovasi yang kuncinya itu apa. Nah, kalau kita reinventing the wheel atau menciptakan ulang roda yang sudah ada, artinya kita melakukan penelitian yang orang lain sudah ada, sudah buat sebelumnya, maka itu nilai dari publikasi kita, nilai dari penelitian kita pun tidak terlalu tinggi, akan makin rendah. Nah, itulah salah satu guna dari kita membaca secara kritis adalah agar kita mengetahui solusi, state of the art dari teori atau solusi yang ada sekarang untuk masalah yang sama. Nah, dari situ, dari membaca sekian banyak, dari mengamati objek riset kita, dari masalah-masalah yang ada, dari berkomunikasi pula dengan orang-orang, ya, lewat konferensi, seminar, dan segala macam yang banyak sekarang itu kesempatannya. Dari situ kita bisa mengidentifikasi gap. Ya, ini yang penting, ya. Atau problems associated with state of the art solution. Jadi berapapun manusia ya sudah membuat solusi untuk suatu masalah, biasanya tetap saja selalu ada celah di mana masalah itu masih ada atau belum dipecahkan sepenuhnya. Nah, ini yang bisa menjadi titik tolak dari formulasi pertanyaan riset kita yang baik. Ya. Nah, dari gap itu, maka kita bisa memformulasikan
research question-nya, dan kemudian propose solution-nya, hipotesisnya bagaimana yang akan menjadi objektif dari riset kita. Biasanya ini nanti kalau dalam publikasi akan ditulis dalam bagian introduction. Ya. Nah, kemudian dengan membaca dari state of the art solution, teori yang ada di makalah-makalah yang ada sebelumnya, jurnal-jurnal sebelumnya, kita bisa menuliskan pula, bisa mengusulkan pula di mana sebetulnya titik inovasi kunci kita dari solusi yang kita usulkan. Dari sisi novelty, ya, kebaharuannya apa. Ya, kalau solusi kita itu tidak baru, artinya solusi kita itu pernah dibuat oleh orang lain, ya tentu saja KIP kita, KIP kita itu akan turun levelnya. Jadi artinya mungkin publikasi kita pun tidak bisa levelnya terlalu tinggi nantinya. Kemudian originality. Originality itu adalah bahwa solusi itu adalah sampai saat ini baru berasal dari kita, belum pernah ada orang lain yang memikirkannya sebelumnya. Dan yang ketiga, yang juga penting adalah benefit atau keuntungan dari solusi yang kita usulkan untuk memecahkan masalah yang ada. Jadi, terkadang begini, sesuatu itu tidak pernah dibuat oleh orang, ya, dibuat oleh orang lain. Ya, misalkan, nah kita lalu merasa berbesar hati, oh ini berarti apa yang saya lakukan ini adalah sesuatu yang baru, yang original, cuma saya yang di seluruh dunia ini tidak ada yang buat. Nanti dulu, pikirkan dulu baik-baik. Betulkah orang lain itu tidak buat karena memang mereka belum pernah memikirkannya, atau sebetulnya mereka sudah memikirkan tetapi tidak ada keuntungannya, tidak ada kelebihannya dibandingkan solusi-solusi lain yang sudah ada. Nah, jadi biasanya publikasi yang baik, publikasi penelitian yang baik, itu ada faktor ketiga ini, khususnya untuk engineering biasanya, ya, di bagian introduction section-nya. Selain dia bisa menjelaskan bahwa apa yang dia usulkan pada bagian introduksi itu adalah sesuatu yang baru, yang original, yang dia propose, yang orang lain belum pernah ada, atau mungkin orang lain sudah ada, tapi dia bisa menambahkan sesuatu tingkatan kebaharuan atau solusi yang lebih baik, tetapi ya itu tadi, dia harus bisa menjelaskan pula, seorang pengarang, seorang penulis, akademisi ilmuwan yang baik, menjelaskan apa keuntungan benefit dari solusi yang dia usulkan. Metode yang dia usulkan pada paper itu. Ya, misalkan protokol yang dia usulkan pada paper itu. Jadi ini ya, key innovation point pada novelty, originality, dan benefit. Jadi biasanya kemudian yang terakhir dari bagian introduction itu ditutup dengan sedikit pengenalan tentang metode yang dipakai untuk menjawab atau membuktikan hipotesisnya. Ya. Jadi saya ulang lagi ini, pertama jadi dengan critical literature review, dengan formulasi pertanyaan yang baik itu artinya adalah untuk bisa membuat suatu bagian introduksi dari paper kita yang baik. Ya. Biasanya kalau di tesis atau skripsi menjadi bab 1-nya, bab 1 dan bab 2-nya. Jadi pertama untuk memberikan suatu background, latar belakang problem ya dari penelitian kita, menjelaskan bagaimana solusi-solusi yang sudah ada di pasaran ya atau di literatur ya, dijelaskan, dan kemudian apa celah yang masih belum dipecahkan oleh solusi-solusi yang sudah ada. Dan dari situ baru kita formulasikan research question-nya dan diformulasikan hipotesis yang akan menjadi tujuan atau objektif dari riset kita. Dan dari situ pula kita bisa mengetahui dan menjelaskan inovasinya apa dari hipotesis kita itu. Novelty-nya apa, kebaharuannya apa, keunikannya apa, originality-nya. Dan manfaat yang kelebihannya apa dibandingkan solusi yang sudah ada. Dan terakhir, menjelaskan pula bagaimana metode, mengenalkan metode yang kita akan pilih berdasarkan literatur yang ada untuk membuktikan hipotesis kita. Serta yang terakhir biasanya juga untuk menjelaskan implikasi. Jadi kalau implikasinya artinya apa? Jadi apa yang kita propose itu bukan hanya sekedar menjawab masalah yang ada, tetapi juga bisa di masa depan ada kemungkinan dia bisa digunakan pula untuk menjawab masalah-masalah lain yang kita tidak bahas di paper kita, di publikasi kita, ya, di riset kita. Jadi implikasi itu agak sedikit spekulasi, tapi diperbolehkan, tapi tidak terlalu banyak biasanya, jangan banyak-banyak. Dan lain saya beri contoh misalkan ya,
Saya pernah punya penelitian ini meneliti tentang Campaniform sensillum inspired strain sensor for minimally invasive surgery. Jadi bagaimana belajar dari sensor yang dimiliki oleh serangga, khususnya lalat yang bernama Campaniform sensillum, yang oleh serangga itu digunakan untuk mendeteksi strain atau regangan pada organ tubuhnya, pada kakinya, tangannya, segala macam. Nah, ini bagaimana belajar dari ini digunakan untuk membuat sensor yang serupa yang ukurannya kecil, miniatur, untuk pada alat operasi minimally invasif. Minimally invasif itu alat operasi yang tanpa harus membedah dengan besar. Ya. Nah, misalkan, nah ini background-nya agak banyak, saya jelaskan perlahan-lahan. Secara general, misalkan bahwa saya sebutkan dulu ini dari literature review saya, jadi kalau ada angka dalam kotak ini menjelaskan bahwa itu berasal dari literature review, dari referensi 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi misalkan saya jelaskan pertama di paragraf awal, measurement of physical parameters at certain local position within a microgripper or grasper structure usually used to manipulate tissue objects remain a difficult challenge. In emerging minimally invasive surgery, having feeling of the object being manipulated and of the gripper's position is crucial. Failing to do so will result in tissue trauma. To provide haptic feedback, the force at the remote gripper needs to be sensed. Jadi ini menjadi seperti kalimat pembuka atau paragraf pembuka pada publikasi pada paper saya, menjelaskan tentang latar belakang masalahnya. Jadi biasanya dimulai dengan latar belakang masalah secara umum. Nah, kemudian yang berikutnya menjelaskan solusi-solusi apa yang sudah ada. Jadi misalkan saya tulis di sini, new surgical techniques like MIS, minimally invasive surgery, ya, promise advantages such as reduced recovery time, berdasarkan literatur tentu. Kemudian, for the surgeon, however, MIS is more difficult. Nah, ini saya sebutkan problem yang ada juga, yang lebih khusus. The problem lies in the loss of direct contact between the surgeon's hands and the tissue. Tidak adanya kontak langsung dari ahli bedah dengan jaringan yang dia bedah. This causes reduced haptic sensation. Jadi berkurangnya sensasi kontaknya ya, dari biasanya ahli bedah itu langsung memegang organ tubuh, sekarang hanya memegang alat, ya alatnya itu yang kontak dengan tubuh. In a handheld MIS, instruments, friction, or varying force transmission ratios cause distorted haptic feedback. In robotic MIS, and natural orifice transluminal endoscopic surgery, and miniaturized robotic surgery, the direct contact between the surgeon and the tissue decreases even more. Saya sebutkan di sini perlahan-lahan, masalahnya mulai mengerucut. Ya, tadi yang masalah secara umum loss of contact. Nah, saya mulai sebutkan dengan teknologi-teknologi yang makin baru, mulai ada muncul masalah-masalah baru. A solution to this is to have sensory substitution. Nah, saya mulai sebutkan solusi proposed solution yang ada. Sensing force at the gripper, yaitu dengan mendeteksi gaya pada ujung gagang dari alat surgeonnya itu. As the size of the gripper gets smaller to reduce invasiveness, sensor embedment and signal encoding between even more a daunting task. Despite the development of tactile sensor integrated with existing grasper for MIS, nah ini saya sudah sebutkan sekarang, sebutkan lagi solusi untuk masalah yang lebih khusus ini, yaitu adanya sensor, tactile sensor yang sudah diintegrasikan dengan grasper itu penjepit untuk minimally invasive surgery. Jadi saya sebutkan juga, saya citasi referensinya 7-9 ini. Walaupun demikian, nah saya sebutkan gap-nya di sini. There is still, masih ada demand, suatu permintaan for new sensing mechanism, untuk mekanisme sensing yang baru. Measurement of various physical parameters at small location position within a structure and transmitting the data reliably to a distant operator remains a huge challenge. Jadi saya di sini sebutkan, setelah menjelaskan bla 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 solusi yang ada, state of the art solution, teknologinya, masalah apa yang ada? Celahnya itu apa? Ini harus jelas. Ya, biasanya paper yang jelek itu karena celah yang problem yang akan dipecahkan itu tidak difokuskan, tidak jelas fokusnya. Gitu ya. Nah, baru kemudian saya sebutkan proposed solution. Jadi paragraf berikutnya dari introduction adalah proposed solution.
Nah, tadi sudah disebutkan bahwa masalahnya adalah mendeteksi force pada ukuran yang kecil. Nah, kemudian saya sebutkan suatu paradigma yang bisa dipakai mungkin untuk memecahkan masalah ini. Ya, hence nature can be a source of inspiration for new sensing mechanism. Saya sebutkan suatu usulan bahwa alam bisa menjadi sumber inspirasi untuk mekanisme sensing yang baru, mekanisme deteksi yang baru. Kemudian saya sebutkan lebih fokus lagi. Campaniform sensillum is a kind of strange sensor commonly found in insect. Tadinya saya sebutkan nature in general, alam secara umum. Saya sebutkan lagi secara lebih khusus pada serangga. Bahwa pada serangga ditemui suatu strange sensor yang lebih khusus yang disebut Campaniform sensillum. Lebih khusus lagi saya sebutkan pada kalimat berikutnya. Campaniform sensillum can be found in the halter of the fly, for example. Saya citasi satu paper. In the halter case, jadi halter itu suatu organ khusus pada lalat, the campaniform sensillum sense the strain induced by the deflection of the halter organ, which acts as a gyroscope for flight stabilization. Ya, bahwa campaniform sensillum digunakan untuk mendeteksi strain pada organ giroskopnya lalat, ya, halter. Saya sebutkan contoh-contoh yang lain pada alam. Campaniform sensillum can also be found on the base of the stylus of the endophytic ovipositor of Odonata. Ya, ditemukan juga pada Odonata, yaitu Odonata is an order of insects encompassing dragonflies. Pada ya, lalat naga, suborder Anisoptera and damselflies. The endophytic ovipositor function as a precise egg-laying organ used during oviposition. Jadi suatu organ yang khusus pada lalat tertentu yang digunakan untuk menaruh telurnya. It consists of 3 pairs of valvulae like appendages of abdominal segments. The third valvula includes a device called the stylus at its posterior edge. This ovipositor organ is equipped with various sensilla, among others campaniform sensilla. Jadi pada paragraf ini saya mengenalkan usulan solusi pada masalah alat bedah tadi, ya, alat bedah pada dokter bedah yang memerlukan deteksi gaya, tekanan, regangan pada ujungnya yang kecil. Nah, saya sebutkan di sini suatu contoh yang pada alam sudah digunakan oleh lalat, ya, dan sebangsanya, ya, serangga. Dan saya mengusulkan solusi Campaniform sensillum ini sebagai suatu sumber inspirasi baru. Jadi saya sebutkan kemudian saya sebutkan dari situ kemudian dijelaskan lagi untuk lebih fokus ke problem nyatanya yang akan diselesaikan di riset itu, ya. Jadi state of the art teorinya bagaimana? Jadi meskipun saya mengusulkan ide itu bukan berarti saya yang pertama dalam hal ini. Jadi saya bukan yang originality-nya tidak betul-betul tinggi lah, ya. Karena sudah ada sebelumnya sebetulnya yang mencoba mengambil inspirasi dari Campaniform sensillum ini. Jadi state of the art teorinya adalah ternyata sudah ada beberapa orang yang pernah meneliti secara teoritis bagaimana Campaniform sensillum pada lalat itu mendeteksi regangan atau force atau gaya, ya, kayak mekanik. Saya sebutkan di sini a single Campaniform sensillum dikenakan lagi is a dome-shaped membrane with elliptical topography, suatu membran kerucut yang berbentuk kubah, ya, dengan topografi elips. It is basically an opening in the cuticle covered by membrane layers. Pakai gambar. Nah, the shape of the opening is generally elliptical and sometimes almost circular. Dan seterusnya. Saya sebutkan di sini misalkan previous work by Skordo, saya mulai kutip. Jadi biasanya ketika kita menulis publikasi atau melakukan riset, ada beberapa referensi utama, ya, beberapa referensi utama. Nah, ini Skordos ini referensi nomor 12, 13, 14. Ini salah satu referensi utama saya pada kasus penelitian ini, misalkan. Jadi biasanya itu kita jelaskan lebih panjang dibandingkan yang tadi, yang tentang sekedar latar belakang masalah, ya, tentang alat bedah itu. Jadi kita jelaskan sedikit saja. Kalau ini kita kutip atau kita parafrasekan, ya, lebih dalam lagi. Jadi saya jelaskan apa yang sudah dilakukan oleh Skordos di referensi 13. Ya, kemudian di referensi 12, 13, 14, misalkan, ya, paragraf berikutnya, misalkan, the openings amplify the local deformation up to 8-fold compared with the plates with no holes. Dan seterusnya saya jelaskan mekanisme yang sudah dijelaskan oleh peneliti-peneliti sebelum saya. Oke. Nah, sekarang baru mulai. Kita sudah jelaskan semua latar belakang masalahnya,
solusinya seperti apa, dari problemnya tadi dari problem yang umum tentang bedah, kemudian mengerucut ke minimal invasive surgery, bedah yang pakai alat yang lebih kecil, kemudian masalahnya yang lebih kecil lagi, yaitu bagaimana mendeteksi gaya pada alat yang kecil itu. Nah, kemudian kita propose solution yang secara umum, ya, dari mengambil inspirasi dari lalat, sensor yang ada pada lalat, kemudian kita jelaskan solusi apa yang sudah, modeling apa yang sudah dilakukan oleh orang sebelum saya. Nah, jadi kita cari di sini. Ini yang titik pentingnya. Gap-nya di mana? Celah dari masalahnya itu apa yang masih belum dipecahkan oleh orang sebelum saya. Jadi kita harus bisa memformulasikan clear and focus question. Pertanyaan yang jelas dan fokus. Contohnya sekarang, dari semua penjelasan tadi sebelum ini kebetulan contohnya yang lain ya, mikrofluidik. Oke, tapi kalau misalkan yang tadi, misalkan, kalau tadi yang modeling sebelumnya, misalkan, yang telah dilakukan oleh orang baru berfokus pada menjelaskan mekanismenya, sekarang bisakah kita membuat itu pada material yang engineering material yang buatan manusia, misalkan. So how can campaniform sensillum misalnya ini be fabricated using silicon based fabrication technology dengan menggunakan teknologi fabrikasi silikon misalnya. Nah, itu suatu pertanyaan yang fokus dan belum dipecahkan oleh orang sebelum ini. Nah, misalkan ini saya beri contoh yang example yang lain pada kasus yang berbeda, yaitu pada mikrofluidik misalkan. Ya, walaupun berbeda, tapi intinya seperti misalkan, how can microfluidic devices be made using low cost natural materials and low cost fabrication techniques? Nah, ini kalau kita mau fokus ke manufacturing, artinya paper kita akan fokus pada fabrikasi. Nah, seperti tadi yang contohnya sebelumnya, how can campaniform sensillum be fabricated using silicon-based material and technologies? Nah, itu lebih ke manufacturing. Tapi bisa pula kita ke fundamental mekanismenya. Jadi, tadi manufacturing ke fundamental mekanismenya. Nah, misalkan nih pada kasus mikrofluidik ya, yang berbeda dengan serangga tadi, what influences fluid wicking in porous fiber structure? Apa yang mempengaruhi perambatan cairan pada struktur serat yang berpori-pori? Nah, ini kita fokus fundamental mekanisme. Sama seperti tadi, walaupun simulasi campaniform sensillum sudah dilakukan oleh Skordos dan kawan-kawannya yang referensi 12, 13, 14 tadi pada slide sebelumnya, saya masih bisa juga. Ternyata yang ini masih belum jelas. How can mereka, kalau saya jelaskan dari paper yang saya masih ingat, paper 12, 13, 14 tentang apa, mereka berangkat dari bahwa hole atau lubang yang ada pada campaniform sensillum itu mengkonsentrasikan stres. Ya. Nah, tapi mereka belum jelaskan, misalkan stres itu kemudian ada bentuk kubah pada campaniform sensillum itu, apa fungsi kubah itu? Misalkan saya bisa buat formulation problem statement-nya, how would then the concentrated stress or strain in the perimeter of the campaniform sensillum be transformed into deflection of the dome-shaped membrane. Nah, misalkan seperti itu. Jadi sangat fokus dan jelas. Itu syarat dari formulasi research question atau problem statement yang bagus. Sehingga berikutnya paper itu semua akan mengacu ke menjawab pertanyaan itu. Kalau pertanyaannya sendiri apa yang mau dijawab, tidak jelas pada bagian introduksi dari suatu paper, suatu publikasi, suatu tesis, skripsi, dan apapun juga ya, maka ya bagaimana risetnya akan menjadi jelas juga. Oke, nah jadi ini yang kasus yang campaniform sensillum tadi, saya jelaskan ini. Even though dari formulasi gap-nya itu ya, formulasi celah dari yang yang perlu dipertanyakan lagi gitu istilahnya. Even though Skordos et al. Have done a lot of work in elucidating the working mechanism of campaniform sensillum using numerical modeling pada referensi 13, yet we think that the most of the explanation there are still qualitative and speculative in nature. Jadi semua penjelasannya masih kualitatif saja, spekulasi. The model is based on revolved two-dimensional TEM image, TEM ada transmission electron microscopy, obtained in 12 and 15. An explanation on how individual structure within the campaniform sensillum affect its micromechanical behavior is yet to be discovered. Nah, saya jelaskan di sini gap-nya. Belum ada penjelasan tentang bagaimana kelakuan mikromekaniknya dari setiap struktur individual pada campaniform sensillum itu, membrannya, perimeternya, dan segala macam.
Furthermore, as described in 15, there are many types of Campanimum syndrome. Ini sebenarnya saya sudah ada 2 pertanyaan sebenarnya. Jadi bukan hanya satu research question yang saya tulis di introduction itu. Pertanyaan kedua, there are many types of Campanimum syndrome having different morphology of structure. How do actually these structures correlate with their function as proprioception sensing organ at each particular place respectively? Jadi saya mulai pertanyaan kedua. Adanya berbagai morfologi struktur Campanimum sensillum yang berada pada tempat yang berbeda pada serangga, itu hubungannya apa? Morfologinya dengan fungsinya. Nah, to be specific, for example, why the Campanimum sensile at the base of halter type DF3 have membrane cap which is much elevated compared to those on wings type DS11 which have indented cap. Nah, ini bentuknya berbeda. Jadi saya pertajam lagi pertanyaannya di akhir alinea ini, how would such difference in cap membrane morphology affect their micromechanical behavior? And how do these behaviors correlate with their function? Jadi dua ya. All of these questions remain unanswered. Jadi kita jelaskan apa yang orang-orang sebelum ini, literatur sebelum ini belum jawab atau belum buat. Nah, kalau itu jelas, yang baca, reviewer, editor jelas juga. Oh ini memang berarti memang belum dibuat orang gitu ya. Jangan mengharap, jangan mengharap membaca reviewer atau reader cukup cerdas atau editor ya, cukup cerdas untuk menemukan sendiri research question-nya. Jangan. Kalau seperti itu tulisan kita ya sudah di reject dari awal ya, ditolak dari awal. Jadi harus artikulatif gitu loh. Jadi orang Indonesia kan biasanya artikulatif ketika ngomong aja ya, tapi ketika menulis blunt, itu tidak ada tekanannya. Kalau gini kan ada tekanannya. Jadi pertanyaannya itu di mana sebetulnya? Ditulis itu gitu. Dari apa yang sudah dibaca sebelumnya, dari observasi tadi, dari kontak dengan diskusi dengan orang lain, dari problem-problem yang nyata. Itu apa sebenarnya permasalahannya yang belum dipecahkan oleh solusi-solusi yang ada. Solusi-solusi yang sudah ada jelaskan juga, titik masalah celahnya apa yang belum dibuat oleh orang dituliskan juga, tuliskan. Itu makanya tadi saya bilang read and write. Jadi tuliskan apa yang kita baca, jangan cuma asal membaca saja. Oke, saya kira demikian untuk sesi kedua ini, dan ini memang cukup krusial, mungkin jadi agak panjang dibandingkan sesi pertama, sebab formulasi research question, pertanyaan riset yang baik itu sendiri sangat krusial. Kalau itu tidak jelas, kalau tidak tertulis secara jelas, maka yang berikutnya hipotesisnya jadi nggak jelas pula, ngambang pula, apatah lagi sampai metodologi untuk memecahkan permasalahan itu ya, research question itu jadi juga nggak jelas. Kira-kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya dengan formulasi hipotesis. Bila pemirsa ada pertanyaan, silahkan tulis di komen atau hubungi admin dari video channel ini. Mudah-mudahan kita ada sesi khusus untuk bisa menjawab pertanyaan tentang publikasi ilmiah internasional. Demikian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.